Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edi Yudiarto, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada koneksi antar materi modul 1.3 adalah calon guru penggerak dapat mengaitkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan ke dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry apresiatif. Selanjutnya, pada koneksi antar materi modul 1.3 ada pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu. Sebelum saya menyampaikan keterkaitan peran sebagai seorang pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan paradigma inquiry apresiatif seperti pertanyaan pemantik yang pertama di atas tadi, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, kemudian apa itu peran seorang pendidik, dan apa itu inquiry apresiatif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya bahwa pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu sendiri agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat anak meliputi kodrat alam di mana lingkungan anak tumbuh dan berkembang, dan kodrat zaman yang berhubungan dengan waktu atau zaman tumbuhnya anak itu sendiri. Selanjutnya, peran pendidik. Peran pendidik dalam pembelajaran antara lain yaitu sebagai yang pertama pendorong kolaborasi, yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid, yang ketiga coach bagi guru lain, yang keempat penggerak komunitas, dan yang kelima pemimpin pembelajaran. Selain peran, ada juga nilai guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak antara lain yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua inovatif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat mandiri, dan yang kelima reflektif. Selanjutnya, inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif serta pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh suatu organisasi, dalam hal ini sekolah dan warganya, untuk dapat terus melakukan perubahan dan perbaikan secara berkualitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan peran pendidik dalam mewujudkan pemikiran KHD dan profil pelajar Pancasila dengan paradigma inquiry apresiatif, bahwa di antara pemikiran KHD, nilai dan peran guru penggerak, serta inquiry apresiatif mempunyai peran yang sangat erat dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu ada elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila, di antaranya adalah yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Dengan memiliki visi dan peran guru penggerak tadi, seorang guru diharapkan dapat mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro tersebut, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya bagi murid. Dengan kata lain, nilai dan peran guru penggerak akan mendorong terwujudnya kemerdekaan anak dalam belajar serta mewujudkan murid impian di masa depan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak secara terencana, dibutuhkan sebuah pendekatan yaitu inquiry apresiatif.
Dengan inquiry apresiatif, individu atau lembaga berusaha untuk mewujudkan sebuah visi atau prakarsa perubahan dengan memanfaatkan nilai-nilai positif yang sudah ada. Nilai-nilai tersebut dapat berupa kekuatan, kelebihan, maupun potensi yang dimiliki oleh individu atau lembaga itu sendiri. Prakarsa atau perubahan tersebut dapat dituangkan dalam kanvas baja, di mana kanvas ini berfungsi sebagai bahan atau alat yang digunakan untuk mencapai visi atau prakarsa baru tersebut. Dari apa yang sudah saya sampaikan di depan, dapat kita tarik benang merah koneksi antar materi modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah dalam mewujudkan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak dengan berorientasi untuk menuntun dan mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terlebih dahulu membuat visi dan menjabarkannya dalam sebuah prakarsa perubahan yang jelas atau bertumbuh pada kekuatan, aset yang dimiliki, dan menganggap masalah sebagai suatu tantangan. Demikian tadi adalah uraian jawaban dari pertanyaan pemantik yang pertama. Selanjutnya untuk pemantik yang kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Sesuai dengan modul 1.3, yaitu tentang mulai dari diri, saya sudah merumuskan visi guru penggerak, yaitu mewujudkan generasi religius menuju karakter yang bermartabat bagi siswa. Kemudian visi itu saya revisi menjadi mewujudkan generasi yang religius dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Prakarsa perubahan yang saya usung adalah mewujudkan generasi religius dan berkarakter santun, disiplin, serta tanggung jawab bagi siswa melalui pembiasaan diri berjabat tangan. Sehingga maksud dari rumusan visi di atas adalah bahwa saya ingin mewujudkan generasi yang religius, salah satunya membiasakan siswa berjabat tangan ketika bertemu dengan orang lain. Karena pembiasaan ini secara tidak langsung akan membentuk karakter positif. Kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang nantinya akan melekat pada diri siswa, dan berjabat tangan merupakan nilai tambah yang sangat luar biasa bagi siswa. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 1.3. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.